Tetesan hujan rintik-rintik bermain di tengah keheningan pemakaman. Tak ada guntur di langit, tetapi keheningan begitu dalam, seakan tangisan jiwa telah lenyap di telan udara. Orang-orang datang dari jauh, tetapi wajah setiap orang dipenuhi pertanyaan. Jenazah seorang gadis muda sedang dikuburkan, terbungkus kain putih, dengan wajah polos. Tetapi yang aneh adalah begitu jenazah dibaringkan di liang lahat, puluhan merpati hitam datang dan hinggap di liang lahat. Tak seorang pun menghentikan mereka. Tak seorang pun menggerakkan mereka. Karena tak seorang pun pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Seorang perempuan tua memejamkan mata dan hanya berkata, "Ini bukan merpati. Ini saksi. Ini penjaga diam-diam atas dosanya." Siapakah gadis itu? Namanya Elif. Seorang warga di lingkungan yang tenang di Istanbul. Seorang penghafal Al-Quran, bercadar, berbudi luhur, dan selalu siap membantu sesama. Orang-orang akan menangis ketika mendengar bacaannya. Orang-orang biasa membuat jimat dari doa-doanya yang ditulis tangan dan mengalungkannya di leher anak-anak mereka. Namun kematiannya, seolah kenyataan lain telah muncul dari balik tabir seorang gadis sederhana. Kisahnya berputar kembali dari sana. 2 tahun, Elif mengajar Al-Quran di madrasah. Di antara murid-muridnya ada seorang gadis, Safia. Safia berasal dari keluarga miskin, tetapi Hafizah Elif memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Ia memberinya pakaian, memberinya makan, dan yang terpenting, menghilangkan kebencian dari hatinya. Suatu hari, sebuah surat tiba di madrasah, sebuah aplikasi, untuk beasiswa dari sebuah organisasi asing. Beasiswa ini hanya diberikan kepada anak-anak perempuan yang miskin, tetapi juga berprestasi dalam belajar Al-Quran. Elif harus mengisi aplikasi itu untuk Safia. Namun keesokan paginya, Safia meninggalkan madrasah sambil menangis dan tak pernah kembali. Pengawas madrasah berkata, Safia dituduh berbohong dalam aplikasi beasiswanya. Ia tidak miskin, tetapi ayahnya masih hidup. Dan yang ditunjuk Safia adalah Elif. Elif bilang kalau aku tidak menulis kebohongan, aku tidak akan dapat beasiswa. Dia mengajariku bahwa Allah akan mengampuni segalanya. Pintu-pintu madrasah ditutup. Sebuah fatwa dikeluarkan terhadap Elif. Dia berhenti mengajar Al-Quran, berhenti pergi ke masjid, dan bahkan wajahnya dianggap dosa di lingkungan itu. Elif menanggung semuanya. Dia tidak membersihkan, dia tidak bersuara, dia hanya diam. Dan kemudian, suatu malam di bulan Ramadan, ketika dia sedang mengaji sendirian di atapnya, napasnya terhenti. Kematian datang tanpa suara, tetapi hukuman dimulai setelah itu. Hari ini, orang-orang berkumpul di makamnya, tetapi tidak ada pengampunan di hati mereka, hanya keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang gadis dengan ingatan mengajarkan kebohongan? Tetapi Tuhan Elif diam, dan merpati-merpati hitam itu masih bertengger di makam. Mungkin mereka datang untuk memberitahu dunia sesuatu. Mungkin mereka adalah saksi atas putusan pengadilan Allah. Atau mungkin mereka adalah pengakuan atas hukuman seorang gadis yang telah menghafal Al-Quran semasa hidupnya, tetapi mungkin kurang tulus niatnya. Merpati-merpati hitam itu telah duduk di atas makam selama 5 hari. Tak seorang pun mengerti mengapa burung-burung ini tak kunjung pergi. Kedatangan mereka mungkin kebetulan, tetapi duduk di makam yang sama seperti ini sepanjang waktu, ini bukan lagi sekadar naluri, melainkan sebuah pertanda. Ibu Elif, Fatimah Hatun, akan datang dan duduk di dekat makam setiap hari. Tanpa suara, tanpa memberitahu siapapun. Matanya kering, seolah-olah semua kesedihan mengalir dari hatinya, bukan dari matanya. Malam itu, seorang teman lama dari pesantren, Soraya Hatun, datang menemuinya. Ia membawa sebuah amplop tua di tangannya. Fatimah, Kak, ini surat yang ditulis Elif. Ia memberikannya kepadaku seminggu yang lalu dan berkata bahwa jika terjadi sesuatu, ia harus memberikannya kepada ibunya. Kupikir mungkin sekaranglah saatnya. Fatimah membuka surat itu dengan tangan gemetar. Bu, jika ibu telah menerima surat ini, mungkin lidahku telah mati rasa, tetapi masih ada beberapa hal di hatiku. Aku tahu Safia takkan pernah memaafkanku karena aku sempat menggodanya dengan dunia. Bu, aku hanya bilang kalau dia dapat beasiswa, dia bisa membantu ibunya berobat. Aku bilang padanya, Allah melihat niat dan aku salah. Bu,
Dosa terbesarku adalah menilai kebaikan menurut standarku sendiri. Kupikir boleh saja menoleransi kebohongan demi menolong seseorang. Tapi ada keringanan dalam agama Allah, tapi tak ada ruang untuk kebohongan. Air mata Fatima mulai mengalir tanpa suara. Ia mendekap surat itu di dadanya. Di sisi lain, gadis-gadis di desa tak lagi pergi ke madrasah. Gedung madrasah ditutup, dan orang-orang berkata, ketika Hafizah berbuat dosa lampunya padam. Namun pada masa itu, Safia kembali. Ia berdiri di pintu madrasah dan berkata kepada seorang anak, "Letakkan surat ini di dalam di pintu." Surat itu berbunyi, "Aku berkata jujur, tapi nada bicaraku berbisa. Elif tidak pernah memaksaku berbohong. Dia hanya berkata, Allah melihat niat, bukan hamba. Tapi aku melampiaskan kehinaanku padanya. Hari ini, ketika aku mengajar Al-Quran sendiri, aku menyadari bahwa menghafal bukan sekadar nama hafal, melainkan seni menghapus diri." Surat ini ditempel di dinding madrasah. Untuk pertama kalinya di desa, seseorang mendengar sesuatu tentang Elif. Tapi setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suatu malam, muazin masjid desa mendengar suara sebelum fajar. Seseorang sedang membaca surah Yasin. Suara seorang perempuan menangis, gemetar. Ia keluar, tak ada seorang pun di halaman masjid. Namun, di tepi danau pegunungan di dekatnya, tampak cahaya. Seseorang berpakaian putih berdiri, dan merpati-merpati hitam berputar-putar di atas kepalanya. Muazin itu pingsan. Ketika ia sadar kembali, ia hanya berkata, "Aku melihat Elif." Ia sedang membaca Al-Quran, dan merpati-merpati itu berhenti di setiap hurufnya, seolah-olah Al-Quran juga dibacakan dalam bahasa mereka. Seluruh lingkungan gempar. Orang-orang mulai bertanya, apakah Allah mengampuninya? Ataukah ini hanya tanda pengampunan setelah hukuman? Namun keesokan paginya, hanya seekor merpati yang hinggap di makam Elif, sepenuhnya putih, dan di bawahnya, di tanah, tertulis beberapa kata seolah-olah seseorang telah menuliskannya dengan jarinya. Bagi Allah, beban niat adalah yang terberat. Makam Elif kini telah menjadi sekolah bagi manusia. Tetapi apakah dosa Elif hanya dosa niat? Ataukah ada rahasia lain yang masih disembunyikan bumi? Makam Elif tak lagi sepi. Setiap hari, beberapa gadis datang ke sana, beberapa duduk diam, beberapa membaca surah Al-Fatihah, dan beberapa hanya menulis ampunan di tanah dengan jari mereka lalu pergi. Seolah semua orang telah menyadari bahwa dosa Elif tidak sebesar yang dikira masyarakat. Namun, belum semuanya jelas. Di desa yang sama, tinggal seorang anak laki-laki, Yasin, pendiam, berwatak keras, dan murid Elif. Ketika Elif dituduh, Yasin telah meninggalkan desa itu. Namun kini, 2 tahun kemudian, ia kembali dan begitu melihat merpati hitam bertengger di makam, wajahnya memucat. Malam itu, ia pergi menemui ibu Elif. "Bibi, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Fatimah Hatun hanya mengangguk. Apakah Elif meninggalkan kepercayaan sebelum beliau meninggal? Jantung ibu tua itu mulai berdebar kencang. "Bagaimana kau tahu?" Yasin berkata lirih, "Elif menyembunyikan sesuatu dariku, dan mungkin itu hukuman diam-diamnya." Ibu itu mengeluarkan sebuah kotak tua dari bawah tempat tidurnya. Isinya beberapa buku harian lama, sajadah, dan sebuah USB drive kecil. Ini adalah hadiah terakhirnya, yang beliau taruh di bawah bantalku beberapa hari sebelum beliau meninggal, dan aku tak pernah berani membukanya. Yasin mengambil USB itu, dan keesokan paginya ia mencelupkannya ke komputer lama di pesantren. Hanya ada satu berkas di layar. Al-Atifah, pengakuan. Berkas itu terbuka, dan suara Elif mulai bergema. "Jika ini suaraku yang sampai ke telinga seseorang, maka pahamilah bahwa aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku Hafizah, tapi aku juga manusia." Ketika Safia mengisi formulir beasiswa, aku tidak membuatnya berbohong, tapi aku sendiri yang salah menggambarkan ibunya. Ibunya masih hidup, tapi aku menulis di formulir, meninggal. Karena aku tahu jika aku tidak menulis ini, Safia tidak akan pernah mendapatkan bantuan itu. Dan aku melakukan semua ini atas nama Tuhanku. Tapi sekarang aku sadar, aku mengorbankan keridaan Tuhan atas nama Tuhan. Niatku baik,
tapi tindakanku tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jika azab datang ke kuburku, maka aku akan mengatakan ini semua kepadamu. Menjadi hafizah bukan berarti kita menjadi tidak bersalah. Sebaliknya, kesalahan kitalah yang paling terasa. Karena kita mulai berpikir bahwa kita benar. Berkas itu ditutup, mata Yasin berkaca-kaca. Ia duduk diam tak bergerak di kursi pesantren, dan di sekelilingnya, cahaya aneh menyebar di layar komputer. Hari itu, pengumuman pertama disampaikan di atap pesantren. Madrasah Hafizah Elif akan dibuka kembali, di mana ajaran pertamanya adalah bahwa niat dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Namun malam itu, ketika Yasin datang ke makam Elif, untuk pertama kalinya, alih-alih merpati hitam, hanya seekor merpati putih yang duduk. Dan di tepi makam, tertulis di tanah, "Aku telah diampuni, tetapi pelajarannya tetap ada." Terkadang hukuman datang bukan karena dosa, melainkan karena kesombongan. Dan ketika seorang penghafal Al-Quran mulai menyombongkan diri hanya sebagai penghafal, maka Tuhan mengingatkannya bahwa dialah yang memegang timbangan amal, bukan timbangan ilmu. Kepulangan Safia telah menciptakan kegaduhan di lingkungan sekitar. Orang-orang meliriknya, dan ia hanya berjalan tanpa suara di antara masjid dan madrasah. Ia akan datang ke makam Elif setiap hari, membersihkan kotorannya, dan dalam perjalanan pulang, membeli tepung, gula, dan kurma dari penjual sayur untuk dibagikan kepada fakir miskin. Orang-orang mulai berkata, Safia telah berubah, atau mungkin penyesalan telah membuatnya menjadi manusia. Namun, Jumat berikutnya, Safia, yang duduk di lingkaran perempuan di halaman masjid, mengatakan sesuatu yang membuat hati semua orang berdebar kencang. Aku tidak berbohong, tapi aku juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Mata semua orang tertuju padanya. Apa yang Elif tulis tentang ibuku, aku tahu itu. Dan aku tidak mengatakan apapun padanya. Karena saat itu aku menginginkan beasiswa, dan aku merasa bahwa meskipun metode ini salah, hasilnya baik. Namun kemudian, ketika beasiswa ditolak dan orang-orang mulai menuduh Elif, saya diam saja. Saya tahu dia lebih polos daripada saya, tetapi saya membuatnya bersalah dengan diamnya saya. Kabar itu menyebar seperti api. Ibu Elif diberitahu, Yasin dipanggil, dan sebuah lingkaran khusus dibentuk di pesantren, lingkaran kebenaran dan taubat. Pada hari yang sama, di halaman pesantren, Yasin mengumumkan, sebuah tanda khusus telah ditinggalkan pada ayat-ayat yang dibaca Elif di malam terakhir hidupnya. Ia membawa Al-Quran yang telah dibaca Elif untuk terakhir kalinya. Ayat dari surah An-Nisa adalah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan, tetapi Dia mengampuni apa yang Dia kehendaki selain itu. Dan di bawah ayat itu, Elif telah menulis sebuah kalimat ringan dengan pensil. Jika Safia mengampuniku, maka mungkin Allah akan mengampuniku. Setelah membaca kalimat ini, Safia duduk di tanah. Aku tak bisa memaafkannya semasa hidup, tapi hari ini aku akan bersujud di makamnya dan berkata, Elif, kau lebih baik dariku, kau mendoakanku bahkan setelah aku menguburmu. Malam itu juga, pemandangan pertama di makam Elif berubah. Deretan merpati hitam telah berakhir. Sekarang hanya sepasang, satu merpati hitam dan satu merpati putih, duduk di kedua sisi makam. Seolah Tuhan juga telah menempatkan kebenaran dan pertobatan bersama-sama. Fatimah Hatun, ibu Elif, datang ke makam dan duduk diam. Putriku, kau bukan sekadar kenangan, kau adalah cermin. Dan sekarang, setiap gadis sedang mengoreksi niatnya dengan memandang wajahmu. Prasasti ini kini terpampang di pintu madrasah. Di sini Al-Quran tidak hanya dihafal, tetapi juga dijelaskan. Dan pertama-tama, niatnya diterjemahkan. Segalanya telah berubah di madrasah. Alih-alih keheningan di dinding, suara Al-Quran kini bergema, dan mata para gadis berbinar. Namun satu hati masih gelisah. Yasin, pemuda itu, yang setiap hari datang ke makam Elif, duduk tanpa berkata apa-apa, dan mengulang ayat yang sama dari surat Al-Mu'minun. Qad afla al-mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yasin memiliki beban di hatinya yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun hingga saat ini. Hari itu ia pergi menemui imam masjid. Maufi sahib, bisakah kau mendengar pengakuanku? Imam itu berkata,
Nah, ketika beban hati keluar dari mulut, itu menjadi kesaksian. Bicaralah. Yasin menangis. Elif mencintaiku, begitu pula aku. Tapi aku tak pernah mengatakannya padanya. Aku ingin dia menikah denganku. Tapi aku miskin. Kurasa dia tak mampu mengungkapkan perasaanku. Dan ketika Safia terjadi, aku menyalahkan diriku sendiri. Aku tahu Elif tidak salah, tapi aku tetap diam. Karena aku takut jika aku membelanya, orang-orang akan berkata, "Lihat, kekasihku memihaunya." Mata Imam Sahib juga basah. Jadi kau lebih suka diam daripada cinta? Yasin menundukkan kepalanya. Sekarang aku ingin melakukan sesuatu untuknya, agar apa yang tak bisa kukatakan semasa hidup, bisa kukatakan melalui perbuatan di makamnya. Imam meletakkan tangannya di bahunya. Kalau begitu dengarkan, cinta adalah yang memberi hormat dalam diam, dan jika kau benar-benar mencintainya, maka hidupkan kembali doa-doanya. Yasin mengambil langkah besar hari itu. Ia menjual tanahnya dan mengumumkan, "Aku akan mendirikan sebuah lembaga untuk anak-anak yatim piatu bernama Dar Al-Aliyah, di mana Al-Quran tidak hanya akan dihafal, tetapi juga akan diajarkan dengan pemahaman, di mana setiap anak perempuan akan diberitahu apa niat, cinta, dan kebenarannya adalah." Penduduk setempat menyaksikan dengan takjub. Yasin itu, yang dulu duduk di sudut masjid, hari ini, sebuah gerakan atas nama Aliyah telah menjadi sebuah gerakan. Malam itu juga, Fatimah Hatun datang ke makam. Bunga-bunga putih kini telah ditanam di kedua sisi makam dan di tengahnya. Sebuah plakat bertuliskan, "Cinta adalah yang menuntun kepada Tuhan, yang lainnya hanyalah asap." Merpati-merpati hitam itu masih duduk di sana. Namun, tak ada lagi kengerian di mata mereka, ada kedamaian yang aneh. Makam Elif kini telah menjadi sekolah. Apakah pengorbanan Yasin merupakan penebusan atas cinta yang tak pernah ia ungkapkan dengan kata-katanya? Dan apakah jiwa Elif kini damai? Namun kisahnya belum berakhir. Kini di episode berikutnya dia akan datang, yang setelah Elif telah datang untuk menghidupkan kembali mimpinya. Bangunan Darul Elif telah rampung. Atap putih, pintu-pintu biru, dan pepohonan kecil di halaman. Semuanya tampak begitu murni, seolah jiwa Elif kini telah bersemayam di dinding-dinding ini. Hari pertama, sederet gadis berdiri di luar pintu. Semuanya yatim piatu, tak berdaya, dan seringkali mereka yang dijauhi masyarakat sebagai orang malang. Di antara gadis-gadis ini ada seorang gadis, Nur, berusia 10 tahun, ramping, tetapi dengan kedewasaan yang aneh di matanya. Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Nur menjawab, "Ibuku dulu berkata, jika dunia menyebutmu pembohong, maka jadikanlah Al-Quran sebagai kebenaran." Tidak seorang pun tahu siapa Nur, dari mana asalnya, siapa yang mengutusnya. Namun begitu ia memasuki madrasah, Fatimah Hatun melihatnya, dan jantungnya berhenti sejenak. Gadis ini tampak persis seperti masa kecil Elif. Pelajaran yang diingat Nur pada hari pertama adalah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Malam itu, Yasin berkata kepada Fatimah Hatun, "Bibi, tahukah kamu siapakah cahaya ini?" Fatimah hanya berkata, "Tidak, tapi ini tafsir mimpi Elif." Malam berikutnya, Fatimah Hatun teringat mimpi Elif yang diceritakannya seminggu sebelum ia meninggal. "Ibu, aku bermimpi sebuah cahaya muncul dari kuburku dan seorang gadis menggendongnya dan membawanya ke pintu Dar Al-Elif. Aku bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Maka ia berkata, 'Akulah yang ditolak dunia, tetapi Al-Quran memilihnya.'" Air mata mengalir tanpa sadar dari mata Fatimah. Nur, mungkin mimpi itu kini telah menjadi kenyataan. Di sisi lain, Nur juga menyimpan rahasia di hatinya. Suatu hari ia pergi ke makam Elif, sendirian, dalam diam. Ia meletakkan tangannya di atas makam, dan berkata lembut, "Aku tahu siapa dirimu, dan aku juga tahu mengapa Tuhanku mengirimku ke sini." Lalu ia mengeluarkan selembar kertas tua yang robek dari sakunya. Itu adalah doa yang Elif tulis untuk Safia. Doa yang sama yang pernah Safia panjatkan kepada Ibu Nur. "Ya Allah, jika aku menyimpang dari jalan MU,
Maka kembalikanlah aku. Jika aku lelah, berikanlah aku kedekatan Mu. Nur menatap langit. Aku telah kembali, Bibi Elif. Doa-doamu telah menyelamatkanku. Sekarang aku adalah pewaris impian Mu. Setelah hari itu, Nur mengaji di Dar Elif setiap hari dan meletakkan bunga di makam Elif setiap Kamis. Merpati hitam tak pernah menghentikannya. Memang, suatu hari seekor merpati putih hinggap di bahunya. Yasin memperhatikan dari jauh, dan ia berkata dalam hati, Elif, kau belum pergi, kau telah kembali sebagai Nur. Tak ada yang pernah mati. Mereka hidup bukan dengan bernapas, melainkan dengan mimpi. Dan Elif kini hidup di mata Nur dalam bacaannya, dan dalam senyum setiap anak yang terhubung dengan Al-Quran. Cahaya mulai bersinar menembus dinding-dinding Darul Elif. Suara cahaya itu bagaikan fajar yang membangunkan seluruh atmosfer. Gadis yang tadinya datang diam-diam kini telah menjadi suara doa orang lain. Hati Fatimah Hatun telah melunak. Yasin menjadi lebih praktis dari sebelumnya, dan setiap gadis di madrasah mempelajari terjemahan niat beserta Al-Quran. Namun di tengah kedamaian ini, wajah tua itu kembali. Mantan pengawas madrasah, Faryal Hanum, wanita yang sama yang pertama kali menuduh Elif, wanita yang sama yang menyembunyikan surat Safia, dan wanita yang sama yang telah menutup pintu madrasah untuk Elif. Ketika Faryal Hanum muncul di luar masjid, semua orang terkejut. Ia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kelelahan di wajahnya, lingkaran hitam di sekitar matanya, dan tongkat di tangannya. Faryal Hatun menatapnya dan menundukkan pandangannya. Faryal Hanum berbicara dengan suara pelan. Saudari Fatimah, bolehkah aku berziarah ke makam Elif? Fatimah mengangguk tanpa suara. Malam itu, ketika pemakaman itu sunyi senyap, Faryal Hanum duduk di makam Elif dan mengucapkan kata-kata itu, yang bahkan daun-daun pepohonan pun gemetar mendengarnya. Aku berbohong hari itu. Elif tidak mengatakan sesuatu yang salah kepada Safia, dan Safia juga tidak menyuruhnya menulis kebohongan di surat keterangan. Semua itu karena kecemburuan di hatiku. Elif, kau lebih muda dariku, tetapi suaramu lebih bergema daripada suaraku di masjid. Orang-orang menginginkanmu, menghormatimu, dan aku terus membara di dalam. Aku ingin namamu dihapus. Itulah sebabnya aku membaca pernyataan Safia di pesantren tanpa mencari tahu. Dan ketika kau tetap diam, aku mengerti kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi hari ini, aku datang ke makam ini dan berkata, akulah pendosa bukan dirimu. Dan jika Tuhanmu telah mengampunimu, maka doakanlah aku juga. Ia bangkit setelah mengatakan ini, tetapi pandangannya tetap tertuju pada tepi makam. Di sana, hanya satu kata yang muncul di tanah. Diterima, air mata Faryal Han mulai mengalir. Pada saat itu, Nur meninggalkan pesantren, menuju pemakaman, dan mendekati Faryal dan berkata, Hadijah Han biasa berkata, ketika hati berkata benar, Tuhan tidak tinggal diam. Dan hari ini, Elif telah mengampunimu. Faryal menatap Nur, dan ada cahaya yang sama di matanya, seperti yang dulu dimiliki Elif. Siapakah kau, nak? Nur hanya berkata ini, aku adalah bayangannya yang tahu bagaimana memaafkan dalam diam. Setelah hari itu, Faryal Hani memutuskan, aku ingin menjadi pembantu di Darul Alif, bukan guru, hanya tukang bersih-bersih. Inilah tobatku. Dan setiap hari ia akan membersihkan halaman madrasah, menggosok-gosokkan tangannya ke dinding, dan menyapa setiap gadis dengan hormat. Kesombongan seseorang tidak pernah menghancurkan dunia. Sebaliknya, orang itu menggali kuburnya sendiri. Dan jika tobat datang, maka Tuhan akan memberikan kehidupan baru dari kubur. Malam itu, Nur duduk sendirian di perpustakaan Darul Elif. Hujan gerimis di luar, tetesan demi tetesan di langit-langit, seolah langit ingin mengatakan sesuatu. Di hadapannya terbentang buku harian Elif yang terbuka, tulisan terakhir yang tak seorang pun baca utuh hingga kini. Nur perlahan membalik halaman, dan kemudian tibalah sebuah halaman yang di atasnya kata-kata ditulis dengan tangan gemetar. Tintanya sendiri kabur, seolah telah dibasahi air mata. Tulisan ini untuknya, yang pernah menjadi rahasia hatiku yang paling dalam setelah Tuhanku.
Yasin, jantung Nur berhenti sejenak. Aku menginginkanmu. Sejak pertama kali kau duduk bersamaku di masjid dan berkata bahwa suaraku semerbak harum surga. Tapi aku tahu, aku hanyalah kenangan. Dan bersamamu, doaku akan menjadi sebuah pertanyaan. Lalu ketika insiden Safia terjadi, aku ingin kau membelaku. Tapi ketika kau diam saja, aku mengerti kau juga takut pada dunia. Aku sudah memaafkanmu saat itu, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku bahkan tidak memberitahu ibuku, dan aku hanya terus berdoa dalam hati kepada Tuhan agar kau bahagia, bahkan tanpaku. Kematianku bukan kecelakaan, Nur. Aku sengaja tidak minum obat. Aku sudah menghentikan pengobatan, karena aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku punya ingatan, tapi aku malu di hadapan Tuhan. Jika rahasiaku terbongkar, ketahuilah bahwa ketika sebuah ingatan kehilangan keseimbangan antara cinta dan agama, dia mengambil langkah pertama untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sahabat Tuhan tidak seperti itu. Mereka berharap sampai napas terakhir mereka. Air mata mengalir dari mata Nur tanpa sadar. Ia menutup halaman itu dan langsung pergi ke pemakaman. Yasin sudah duduk di sana, basah kuyup oleh hujan, diam. Nur memberinya buku harian itu. Inilah hal-hal yang tidak boleh Elif katakan kepada siapapun, kecuali Tuhannya. Dan sekarang kau? Yasin mengambil buku harian itu, meletakkannya di depan matanya. Lalu ia membungkuk di atas makam dan berkata, "Kau tak pergi, Elif, kau mengajari kami untuk membakar dan pergi. Seandainya aku tak diam, seandainya aku mendengarkan suaramu, mungkin makam ini takkan ada hari ini." Saat itu, secari kertas melayang dari air di dekat makam. Yasin mengambilnya. Itu adalah doa terakhir Elif yang tertulis. "Ya Tuhan, jika Tuhanku murka padaku, maka curahkanlah rahmat MU ke dalam kesunyianku. Dan jika aku menghukum diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena janji MU adalah, Latkanto wa min rahmatullahi. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Yasin pun bersujud. Nur duduk di sebelahnya, dan hanya ada satu kata di lidah mereka berdua. "Allah, kami telah belajar bahwa dalam agama MU ada cinta dan juga keadilan. Terkadang seseorang tidak hanya mati dan terkubur di tanah. Terkadang seseorang memberi kekuatan kepada orang lain bahkan dalam kelemahan mereka. Dan Elif, bukan kematiannya, melainkan kebisuannya yang menang." Suasana di Darul Elif terasa istimewa hari itu. Sebuah bendera putih dikibarkan di atap, atas nama kenangan yang telah menghidupkan kembali agama bahkan setelah kematian. Nur memegang sebuah ayat dari surah At-Taubah yang ia ingatkan kepada anak-anak. "Innama yaqbal Allah min al-mutakin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Namun, beberapa orang istimewa akan datang hari itu. Tiba-tiba, di pintu madrasah, berdiri seorang pria yang tak pernah Elif maafkan bahkan dalam mimpinya. Ayah Safia, pria yang sama yang telah mengacungkan jarinya pada Elif selama masa beasiswa, yang telah mencemarkan nama baik Elif, dan telah memaksa putrinya ke kota untuk mengubah alur cerita. Bersamanya ada seorang wanita kurus, istrinya, yang sedang berjuang melawan kanker, dan Safia, yang kini telah hafal seluruh Al-Quran. Nur memanggil Fatimah Hatun begitu melihat mereka. "Bibi, dia sudah datang." Wajah Fatimah memucat. Safia datang dan bersujud di kakinya, lalu berkata, "Bibi, maafkan ayahku. Dia sekarang tahu apa yang telah hilang darinya, dan apa yang telah membuatnya hilang." Fatimah tetap diam. Bibirnya tak bergerak, tetapi air mata mengalir dari matanya. Yasin berdiri di pintu dan berkata, "Hari ini orang yang telah membawa Elif keluar dari masjid. Hari ini dia bersujud di pintu Darul Elif. Inilah keadilan Tuhan, dan inilah kemenangan Elif." Ayah Safia meminta izin untuk pergi ke pemakaman. Semua orang pergi bersama. Lautan bunga telah diletakkan di makam Elif. Dan merpati-merpati itu, hari ini hanya merpati putih yang terlihat. Tak bersuara, tak ada suara terbang. Hanya kedamaian sejati, seolah keheningan surga telah turun. Ayah Safia mencondongkan tubuh di atas makam dan berkata, "Akulah yang menguji kesabaranmu.
dan kau hancurkan harga diriku dengan kesabaran. Putriku hafal hari ini, tapi kau mendoakannya. Ketika ia menuduhmu, Elif, jika kau bisa mendengar, ketahuilah, aku kalah dan kau menang. Saat itu Safia membuka Al-Quran dan membaca ayat favorit Elif. Maka bersabarlah yang terbaik dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Nur mendekat ke makam, memegang amulet terakhir Elif di tangannya, yang telah disiapkan Elif sehari sebelum ia meninggal. Tertulis di sana, siapa yang disebut dunia pembohong. Semoga Allah menyebutnya jujur, itu sudah cukup. Fatimah Hatun meletakkan amulet di makam, dan pada saat itu, hujan rintik-rintik mulai turun di langit. Tak ada guntur, tak ada kilat, hanya hujan yang menjadi tanda rahmat. Hari itu, anak-anak terus membaca Al-Quran di jalan-jalan desa. Para perempuan terus membaca Al-Quran atas nama Elif, dan sebuah baris baru tertulis di papan tulis di Darul Elif. Madrasah ini atas nama seorang martir keheningan, yang, bukan bahasa dunia, telah mendengar janji Tuhan. Setahun telah berlalu sejak berdirinya Darul Alif. Setiap bata madrasah telah menjadi saksi doa Alif, dan suara setiap gadis menjadi saksi pengorbanannya. Di lingkungan itu, Al-Quran tidak lagi hanya dihafal, tetapi dihafalkan. Hari itu adalah hari pertemuan tahunan. Orang-orang dari seluruh desa telah berkumpul. Yasin mengumumkan, hari ini adalah hari di mana kita akan berziarah ke makam, yang mengajari kita untuk memaafkan, bersabar, dan menyembunyikan kehormatan dalam diam. Safia, Nur, Fatimah Hatun, dan semua gadis menuju makam Alif. Ketika mereka semua sampai di makam, semua orang terdiam setelah melihat pemandangan itu. Seluruh lingkaran di sekitar makam dipenuhi merpati putih. Di tengahnya terdapat makam, dan di tengah makam itu tumbuh tunas hijau segar yang rapi, seolah-olah seseorang baru saja menabur benih di sana hari ini. Fatimah Hatun terduduk tak berdaya di tanah. Ini bukan sekadar tanaman. Ini tanda pengampunan putriku. Tuhan telah sungguh-sungguh menerimanya. Nur maju, duduk di atas makam, dan mulai membaca surah Yasin. Begitu ia selesai membaca ayat terakhir, sebuah keajaiban terjadi di seluruh pekuburan. Seekor merpati putih turun dari langit, duduk di hadapan Nur, dan dengan lembut menyentuh pohon muda itu dengan sayapnya, bagaikan seorang ibu yang memeluk anaknya. Air mata menggenang di mata Yasin. Elif, kau menang. Kau menghidupkan kami semua kembali bahkan setelah kau meninggal. Pada saat itu, semua gadis di Darul Elif membaca bersama. Rabbana atana fi dunia hasana, wa fi akhirah hasana, waqna adzabannar. Tidak ada lagi bunga di makam Elif. Tanaman mulai tumbuh. Setiap bunga adalah doa, setiap tunas adalah permintaan maaf, dan setiap burung adalah saksi cahaya yang telah menjadi cahaya melalui keheningan. Fatimah Hatun meletakkan tangannya di atas makam dan mengucapkan kalimat terakhirnya. Kau bukan hanya putriku, kau adalah pilihan Tuhan. Dan ketika Allah memilih seseorang, Dia tidak takut pada pengadilan dunia. Kisah Elif telah berakhir, namun pelajarannya kini telah menjadi fondasi setiap madrasah. Gadis yang tetap diam, keheningannya kini telah menjadi bahasa para penghafal di seluruh dunia.